Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Debbie berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya sudah siap belajar hari ini. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 8, Mengenal Peristiwa Alam. Subtema 2, Kegiatan pada musim kemarau. Jika kalian sudah siap belajar, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Kalian pernah mendengar kata musim belum ya? Nah, sekarang kita simak ya pembelajaran berikutnya. Musim adalah keadaan alam suatu daerah dalam waktu yang lama. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim kemarau, udara terasa sangat panas. Matahari pun bersinar sangat terang. Hampir setiap hari tidak pernah turun hujan. Tanah menjadi kering dan juga retak. Pohon-pohon menggugurkan daunnya. Nah, bisa kalian bayangkan ya, bagaimana sih cuaca pada musim kemarau? Pasti terasa lebih panas dari biasanya, dan begitupun dengan tanahnya terasa lebih kering. Hari ini cuaca sangat cerah. Musim kemarau telah tiba. Tumbuhan di lahan kosong mulai mengering. Rasti dan teman-temannya bermain di tempat itu. Mereka dapat menggunakan lahan kosong untuk bermain. Tempatnya kering dan tidak basah. Mereka dapat bermain dengan nyaman. Musim ciptaan Tuhan. Kalian harus bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara perbanyak berdoa agar musim kemarau tidak menjadi bencana bagi kita semua. Kalian tahu tidak bencana apa yang bisa terjadi di musim kemarau? Di antaranya yaitu ada kebakaran, lalu ada juga kekeringan air. Selanjutnya kita baca teks berikut bersama ya. Kalian bisa ikuti dari rumah. Musim kemarau. Indonesia memiliki 2 musim. Ada musim kemarau dan musim hujan. Langit tampak cerah. Udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Matahari bersinar sangat terang. Langit tampak biru dihiasi oleh awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya dengan sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Ini menjadi sebab utama terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, seperti itu ya anak-anak, gambaran di musim kemarau. Kalian bisa membayangkannya ya. Oleh sebab itu, kamu harus bisa menghemat air dari sekarang. Selanjutnya, kita akan membaca percakapan. Kalian pun bisa ikuti dari rumah. Saat musim kemarau telah tiba, matahari bersinar cerah. Rasti, Ana, dan Melani bermain di taman. Taman itu tidak jauh dari rumah Rasti. Di taman, banyak teman telah menunggu. Ada Ahmad, Wayan, dan Togar. Mereka bermain bersama. Rasti dan teman-teman asyik bermain. Mereka menikmati cuaca di musim kemarau. Memang ya anak-anak, di musim kemarau biasanya memang sangat menyenangkan untuk bermain bersama teman ya, apalagi di luar ruangan. Yuk kita lakukan percakapannya ya. Kamu sangat pandai bermain tapak gunung, kakimu sangat kuat. Kamu bisa meloncat dengan 1 kaki. Wah, terima kasih Rasti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Wayan, tadi bermain bersama Ahmad ya? Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Ahmad sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Ia tidak pernah jatuh. Ahmad memang hebat. Setiap teman mempunyai kepandaian ya.
pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Betul, Rasti, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita bisa belajar menari bersama di sana. Ayo, asik, kita bisa menari bersama. Nah, seperti itulah keadaan di saat musim kemarau. Biasanya saat musim kemarau itu lebih menyenangkan jika kita bermain bersama teman-teman di luar ruangan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pernah melakukannya bersama teman-teman kalian di rumah? Banyak sekali kegiatan atau permainan yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan di luar ruangan saat musim kemarau. Air sangat bermanfaat bagi manusia. Air menjadi kebutuhan hidup manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan air. Air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, olahraga, dan lain sebagainya. Saat musim kemarau, persediaan air berkurang. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih dengan tujuan kita tidak kekurangan air. Selanjutnya, amatilah aturan yang ada di rumah Rasti. Aturan apa yang bisa kita lihat untuk menghemat air bersih? Yang pertama, setelah menggunakan air, keran air harus kalian tutup rapat. Yang kedua, mematikan keran air saat kalian mencuci piring. Yang ketiga, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Jangan kamu buang ya air bekas cuciannya, tapi bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Dan yang keempat, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos daun akan bisa menyimpan air dalam waktu yang lebih lama. Berikut ini adalah aturan penggunaan air bersih di rumah Ahmad. Kita simak ya. Yang pertama, matikan keran air jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman pada waktu pagi dan sore hari. 3. Siramlah tanaman menggunakan air bekas cucian beras, sayuran ataupun buah-buahan. 4. Gunakan air bekas cucian pakaian untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan yang kelima, saat menyabun gelas dan piring, matikan dahulu keran airnya. Saat akan dibilas, baru deh keran airnya kamu buka kembali. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kalimat pujian ya, dan juga bagaimana cara untuk menanggapinya. Nah, berikut ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan. Kalian harus memberikan tanggapan, apakah kalimat yang kalian bacakan tersebut merupakan kalimat pujian atau tidak. Beri tanda centang jika itu termasuk ke dalam kalimat pujian, dan tanda silang jika sebaliknya ya. Nomor 1, kamu berani sekali, kamu menyiramkan air ke badan. Nah, di sini ada kalimat tanggapannya. Benar, dia berani sekali. Lalu diberikan tanda centang. Untuk yang nomor 2, asik sekali kita bermain air di sungai. Nah, menurut kalian, apakah kalimat ini merupakan kalimat pujian? Karena kalimat tersebut bukan kalimat pujian, maka kamu berikan tanda silang di kolomnya. Tanggapannya yaitu tidak benar, karena itu merupakan kalimat pemberitahuan. Miss berikan lagi contoh selanjutnya ya, tetapi nanti sisanya kalian kerjakan sendiri. Nomor 3, kamu hebat sekali Ahmad, berani menyiramkan air ke kepala. Berikan tanda checklist, karena itu merupakan kalimat pujian. Lalu tanggapannya, benar, Ahmad hebat sekali. Nomor 4, Wayan dan teman-teman duduk di tepi sungai. Kalimat tersebut bukan kalimat pujian, lalu beri tanda silang. Tanggapannya yaitu tidak benar, itu kalimat pemberitahuan. Nomor 5, kakimu bergerak cepat sekali di dalam air. Itu termasuk kalimat pujian ya anak-anak. Dengan tanggapan, benar, kakimu cepat sekali. Nomor 6, kakimu sangat lincah memainkan air. Nah, apakah ini merupakan kalimat pujian? Ya, itu merupakan kalimat pujian. Lalu kamu tulis tanda checklist atau tanda centangnya.
Dan tanggapannya yaitu benar, kakimu lincah sekali. Untuk nomor 7 dan juga 8, kalian kerjakan sendiri ya. Kalian baca kalimatnya dan kalian beri tanda centang jika merupakan itu kalimat pujian, ataupun tanda silang jika bukan termasuk kalimat pujian. Jangan lupa untuk menuliskan tanggapan kalian ya. Selanjutnya yaitu menulis kalimat ajakan. Harus sesuai dengan gambar yang diberikan. Kalian bisa mengerjakannya langsung di buku paket kalian ya. Di gambar yang pertama, kalian bisa lihat ya, di sana ada beberapa anak yang sedang bermain air. Lalu bagaimanakah kalimat ajakan yang tepat? Kalian tulis ya, Miss akan berikan contoh, kalian bisa ikuti. Yang pertama, ayo kita bermain air Ahmad. Yang kedua, mari kita bermain air. Dan yang ketiga, kita bermain air yuk. Nah, seperti itu ya anak-anak membuat kalimat ajakan. Untuk nomor 2, itu adalah gambar di mana anak-anak sedang bermain petak umpet. Kalimat ajakan yang tepat yaitu, ayo kita bermain petak umpet. Yang kedua, mari kita bermain petak umpet. Dan kalimat yang ketiga, kita bermain petak umpet yuk. Nah, mudah bukan? Nah, untuk gambar yang selanjutnya, nomor 3, yaitu ada beberapa orang anak sedang bermain bola di lapangan. Bagaimanakah kalimat ajakan yang tepat? Kalian tulis sendiri ya menurut kalimat kalian. Wayan, Ahmad, dan Togar sudah sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu, mereka jongkok. Kemudian, mereka duduk. Setelah duduk, mereka bermain oper bola. Ahmad mengoper bola ke Wayan, lalu Wayan mengoper bola ke Togar. Nah, sangat menyenangkan bukan permainan tersebut? Kalau kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya, kegiatan yang mereka lakukan ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang bisa kalian lakukan di air. Kalian bisa lakukan ini bersama teman atau saudara kalian ya, jika kalian pergi ke kolam renang bersama. Selanjutnya yaitu menimbang berat benda. Menimbang berat suatu benda dapat juga dilakukan dengan alat ukur tidak baku, yaitu dengan penggaris atau gantungan baju. Kalau kalian masih ingat, kita pernah mempelajari ini loh di tema sebelumnya. Untuk menimbang benda dengan penggaris, cara yang bisa kalian lakukan yaitu A. Ambil sebuah penggaris panjang. B. Letakkan penggaris di atas sebuah balok. Harus seimbang ya, kamu harus atur posisinya. C. Atur posisi penggaris agar seimbang, tidak berat sebelah. D. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri dan juga ujung kanan penggaris. E. Ambil benda yang akan ditimbang, misalnya buku atau alat yang lainnya. F. Taruh buku di atas piring di ujung kiri. G. Ambil kelereng untuk mengukur berat dan taruh di atas piring di ujung kanan. Letakkannya perlahan-lahan ya. Dengan begitu kamu bisa mengukur berat suatu benda. Selain menggunakan penggaris tadi, kamu juga bisa menimbang berat benda dengan menggunakan gantungan baju atau hanger. Ini sangat mudah kalian lakukan ya. Caranya yaitu A. Ambil sebuah gantungan baju, gantungan yang layak pakai ya. B. Gantungkan di tali jemuran. C. Ambil 2 buah kantong plastik bening atau transparan. D. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju dan 1 kantong di ujung kirinya. E. Ambil benda yang akan ditimbang, misalnya sendok. F. Masukkan sendok ke dalam kantong di ujung kiri. G. Ambil kelereng untuk mengukur berat dan masukkan ke dalam kantong di ujung kanan hingga gantungan baju tersebut seimbang. Lalu setelah itu kamu hitung berapa jumlah kelerengnya sesuai dengan berat sendok tersebut.
Berikut ini adalah hasil timbangan yang sudah Rasti lakukan, yaitu dengan menggunakan kelereng. Yang pertama yaitu berat bola plastik sama dengan 4 butir kelereng. Bola kasti sama dengan 10 butir kelereng. Bola bekel sama dengan 6 butir kelereng. Gantungan kunci sama dengan 3 butir kelereng. Dan yang terakhir yaitu penghapus sama dengan 1 butir kelereng. Berdasarkan tabel yang tadi, kalian harus menjawab pertanyaannya. Yang pertama, benda apakah yang paling berat? Berdasarkan hasil timbangan ya, yaitu bola kasti. 2. Benda apakah yang paling ringan? Yaitu penghapus, karena dia hanya 1 butir kelereng saja. Untuk mengerjakan soal nomor 3, kamu harus bisa mengurutkan urutan benda dari yang paling berat dan juga dari yang paling ringan. Yuk kita kerjakan. Untuk A yaitu urutan benda dari yang paling berat, yaitu ada bola kasti, bola bekel, bola plastik, gantungan kunci, penghapus. Itu urutan dari yang paling berat. Dan sekarang yang B, urutan benda dari yang paling ringan, yaitu ada penghapus, gantungan kunci, bola plastik, bola bekel, dan bola kasti. Nah, untuk praktek kalian di rumah, kalian bisa melakukan timbangan tersebut dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Yang paling mudah yaitu dengan menggunakan gantungan baju. Kalian bisa coba sendiri di rumah ya anak-anak. Selanjutnya yaitu melakukan gerak tari menirukan gerakan burung. Gerakan tari anak akan kita pelajari ini yaitu menirukan gerakan burung. Bagaimana sih cara menirukan gerakan burung? Kamu harus menggerakkan kaki, badan, dan juga tangan kamu. Misalnya, kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Lalu rentangkan tangan dan juga kamu harus ayunkan perlahan-lahan. Dan jangan lupa untuk menggelengkan kepala kamu. Lalu putarlah badannya. Nah, saat kalian melakukan gerakan ini, gerakan tubuh kalian harus bergerak semua ya. Dan jangan lupa, tiap gerakan harus sesuai dengan hitungannya. Menari bersama-sama. Ayo, menari bersama dengan menirukan gerakan burung. Menari harus mengikuti irama lagu. Rentangkan kedua tangan kalian bagaikan sayap burung. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling membentuk lingkaran. Lalu kamu bisa menggelengkan kepala kamu sambil mengangguk-anggukkan kepala. Selamat mencoba di rumah ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Dewi berharap kalian bisa memahami materi kita hari ini ya. Dan jangan lupa, kamu harus menjaga kesehatan dan juga mengulangi setiap video pembelajaran yang diberikan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih.